Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Saya ini menepati janji Pak Kiai. Oh iya. Saya katakan kemarin saya akan berkunjungi kepada Pak Kiai. Iya. Kalau tidak ada halangan, alhamdulillah. Iya. masih diberikan kesempatan untuk memang tidak ada halangan di. Iya, tidak ada halangan Pak Kiai. Cuma hujan-hujan sedikit Pak Kiai. Oh, biasa. Ini memang bulannya bulan hujan. Iya, bulan hujan Pak Kiai. Dan saya terpaksa cepat-cepat sahur Pak Kiai karena saya pikir kita akan ketemu kira-kira jam 3:30 Pak Kiai. Betul. Bagaimana Pak Kiai kalau kita sambung lagi dialog kita? Rupanya kemarin malam ada pertanyaan yang belum tuntas ini Pak Kiai, yang dari Jenek Ponto, dari Pak Kemudin Deledeng tadi. Itu mengenai orang berjudi Pak Kiai yang menjadi imam. Hasil judinya tadi Pak Kiai diberikan kepada orang yang ingin menerimanya Pak Kiai. Bagaimana menurut agama Islam yang menerima hadiah tersebut? Tentu dari hasil judi. Betul. Begini Demela. Setiap orang yang memberikan sesuatu kepada yang lain itu ada syaratnya. Syarat orangnya, syarat hartanya. Syarat orang yang memberi itu jangan orang gila. Oh, tidak bisa orang gila Pak Kiai. Kalau orang gila dia berikan sesuatu, tidak boleh terima karena dia tidak tahu itu siapapun. Dia punya dia kasih, orang punya juga bisa dia kasih. Satu. Yang kedua anak-anak. Ya juga tidak boleh karena dia belum berakal. Bisa saja dia kasih orang lain kemudian diambil orloji. Nanti diambil orloji bapaknya dikasih semua. Dia kan tidak tahu. Itu syarat orangnya. Yang kedua syarat hartanya. Harta yang diberikan itu jangan harta curian. Oh, begitu Pak Kiai. Harta yang jadi miliknya. Hasil judi diakui oleh hukum itu miliknya. Menurut dia Pak Kiai. Menurut hukum juga. Menurut hukum juga. Kalau orang menang judi, maka yang kemenangannya itu adalah miliknya. Menurut hukum. Tapi hukum itu dua macam. Ada hukum halal, ada hukum haram. Gitu. Ini pas kena hukum haram. Kena hukum haram. Tapi miliknya, diakui miliknya. Cuma cara mendapatkan itu adalah haram. Karena judi kan. Sekarang dia berikan. Dari segi hukum positif, pemberian milik kepada orang lain itu halal diterima oleh yang menerima. Karena memang memiliknya. Dari segi hukum positif halal dia terima. Tapi dari segi hukum akhlak itu tidak baik diterima. Kenapa? Karena memang sumbernya sudah keruh. Sudah keruh. Yang keruh diberikan sebaiknya ditolak. Memang kalau dia terima tidak ada dosa bagi yang menerima. Karena memilih dia yang berjudi bukan dia, tapi orang yang berjudi yang dihukum, yang menerima tidak dihukum. Begitu Pak. Tetapi sebagai akhlak kita menerima pemberian ini seakan-akan setuju dengan judi. Itu ceritanya. Kalau misalnya yang menerima itu pakai tidak tahu bahwa itu hasil judi? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah pakai. Tidak ada masalah dia. Tapi kalau sudah dia tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Cuma itu. Begitu Demela. Kalau hasil korupsi pakai gimana? Sama Pak. Itu mencuri malah. Lebih hebat dari ini nih. Begitu. Itu karena hasil curian, siapa yang menerima hasil curian berarti sama-sama ikut mencuri kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Kalau dia menada barang curian, maka dia juga ikut terlibat sebagai pencuri. Karena satu yang mencuri, kau yang cari, saya yang jual. Kau gitu ceritanya. Jadi kesimpulannya kalau ada orang yang memberikan hadiah ditanya dulu. Ini hasil apa ini? Halal atau haram? Halal atau haram. Betul. Lalu pertanyaan yang ketiga Pak Kiai. Bagaimana kalau kita disuruh memimpin salat atau imam, sedangkan yang jadi makmum itu rata-rata pemain judi semua. Lantas mau jadi imam terhadap pejudi, sebenarnya baik aja. Sebaiknya ada kultum. Sesudah dia jadi imam dia ceritai kepada yang pejudi-pejudi. Karena tapi biasanya Demela, susah sekali orang-orang yang sudah berbuat maksiat semayang. Sebab kalau orang sudah pejudi, orang sudah peminum, itu setan sudah menguasai dirinya.
kalau setan menguasai dirinya, setan itu menghalang dia untuk beribadat. Untuk apa kau semuanya kau sudah minum? Dia bilang. Malah selalu mendorong kepada yang dia dorong. Karena itu sesuai dengan surah Al-Baqarah, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Itu firman Tuhan. Setan itu punya konsep untuk menyuruh manusia kepada berbuat jahat dan berbuat yang keji. Karena itu yang keji maksudnya itu zina. Jahat itu segala bentuk-bentuk perbuatan yang maksiat. Itu sebenarnya kerjanya setan. Karena lalu itu, bagaimana kiat Pak Kiai supaya kita tidak dikuasai oleh setan? Ada caranya. Waktu Nabi dibentak-bentak oleh istrinya Aisyah. Begitu dibentak marah-marah, Nabi bilang, Aisyah, dikuasai lagi. Sudah bangkit setanmu saya lihat tuh. Jadi Nabi bilang, sudah bangkit setanmu saya lihat tuh. Aisyah terperanjat. Adakah setan pada diri saya? Nabi jawab, ma minkum min ahadin illa walahu syaitanun. Artinya Pak, tidak ada manusia yang tidak punya setan. Semua manusia itu ada setannya. Itu Aisyah balik tanya, wa anta ya Rasulullah, kau juga ada setanmu? Rasulullah jawab bagaimana? Nabi jawab, li syaitanun walakinallah a'ani. Iya, saya juga punya setan. Tetapi iman saya tidak dapat digoda oleh setan. Karena itu kau marah tadi, saya tidak marah. Coba kalau kita istrinya marah, suaminya juga marah. Lebih marah lagi. Terjadi perang mulut. Sebab setan bilang, masa kau sebagai pemimpin rumah tangga dimarahi oleh anak buah, oleh bawahan? Tempeleng supaya dia rasa tahu. Sekali ditempeleng, setan istri berbisik lagi. Kau dikawinin bukan untuk ditempeleng bodoh, minta aja cerai. Minta aja cerai. Itu kita diadu setan. Kalau begitu setan sama dengan provokator Pak. Lebih hebat. Lebih hebat. Lebih hebat. Dia buka jalan itu. Itu provokator itu ke setan itu. Provokator itu sendiri setan. Begitu jadi untuk tidak masuk, untuk kita tidak dikuasai setan, itu sebabnya kita disuruh memantapkan iman dengan melalui ibadat. Jadi sulit sekali itu orang yang dikuasai setan untuk beribadat. Karena kalau dia beribadat, iman nanti menang, setan keluar. Begitu Pak. Karena kalau iman sudah kuasai diri, Nabi katakan, al-imanu kaidul fataki la yaftaku mu'min. Itu hadis Muslim. Iman itu mencegah manusia berbuat jahat. Orang beriman tidak akan melakukan kejahatan. Itu dasarnya. Begitu Damela. Oke Pak Kiai, jadi saya kira jawabannya tadi Pak Khaimuddin Denglede ini sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Kiai, dan kita berpisah dengan Pak Khaimuddin. Sekarang saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari siapa ini? Pak, ini amplopnya panjang sekali Pak Kiai. Dari Sampe di SLTP2 Walendrang, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu di Palopo Utara ini Pak Kiai. Saya coba Pak membacakan Pak Kiai ya. Melalui surat ini kami mengajukan pertanyaan. Sering terjadi di kampung kami bila ada orang yang meninggal dunia, maka sesudah dimandikan, dikafani dan disalatkan. Jenazahnya dimasukkan ke dalam peti dengan cara seperti memasukkan jenazah ke liang kubur. Yaitu dimiringkan ke kanan, pengikat kafannya dilepas, pipinya dirapatkan ke dasar peti, kemudian peti ditutup, selanjutnya dibacakan talqin dan doa. Setelah itu jenazah dibiarkan tinggal di rumah duka sambil menunggu kedatangan keluarga yang jauh. Ini mayatnya disimpan di dalam peti Pak Kiai, sama persis ketika dikuburkan di dalam tanah. Pertanyaannya, apakah memasukkan jenazah ke dalam peti dan sudah dibacakan talqin dan doa sama hukumnya dengan menguburkan jenazah di tanah? Yang kedua Pak Kiai, apakah jenazah yang sudah dimasukkan di dalam peti yang sudah dibacakan talqin tadi dan didoakan boleh disimpan di rumah duka dalam beberapa hari lamanya? Pak, ini bagus pertanyaan ini Pak. Jadi ini pandangan kalau dikubur itu orang dimiringkan kanan, dikasih tanah, itu
sudah merupakan liang lahat. Iya, liang lahat, ya. Nah, sekarang padahal peti ini masih dalam peti ini, ya, peti dianggap sebagai lahat. Iya, sebagai lahat. Karena dia persis bentuk lahat. Iya. Nah, dikasih tanah, nah, dibacakan talqin. Iya, mungkin menunggu keluarga yang belum datang. Iya. Pertanyaannya, apakah itu sudah dianggap sebagai orang yang dikubur? Iya, begitu itu pertanyaannya, Pak. Ya. Kita mengerti dulu, Dembela. Iya. Yang dikatakan kubur menurut hadis, ya, ahfiru wa a'miku wa ahsinu wa alhidu. Itu hadis. Artinya apa, Kiai? Artinya hadis, galilah tanah itu, kemudian dalamkan galiannya. Iya. Kemudian luaskan kuburannya. Iya. Kemudian dibuatkan lahat. Itu hadis yang menunjuk kubur. Iya. Kalau disamakan peti dengan kubur, barangkali tidak ada orang sepakat. Iya. Bisa disepakati. Jelas bedanya, Pak Kiai, ya? Iya. Karena bedanya kalau yang kubur digali. Iya. Ini bukan digali. Hanya dibuka. Kalau itu sampai Umar bin Khattab mengatakan dalamnya kuburan setinggi tegaknya mayit tambah 1 siku. Iya. Itu namanya kuburan. Nah sekarang peti malah di atas rumah. Iya. Tidak ada yang digali. Iya. Jadi jelas dan bela tidak bisa dikatakan mayit yang dimasukkan ke dalam peti diartikan sama dengan sudah dikubur. Iya. Tidak ada orang yang sepakat. Iya. Cobalah boleh tanya siapa saja. Iya. Nah, tidak akan sepakat. Karena itu Nabi sudah mengatakan dipercepat itu jenazah ditanam. Ya, jadi kalau sudah selesai sholat, ya bawa ke kubur. Bukan bawa masuk peti. Iya. Itu ceritanya. Bukan dibawa masuk peti, bawa ke kubur. Ya, kecuali kalau toh dimasukkan ke peti, petinya dibawa ke gitu, kubur. Pak. Kecuali kalau kasusnya barangkali pakai seperti ini, misalnya dia meninggal di salah satu kota, katakanlah di Jakarta misalnya, dan di sana itu sudah dimasukkan dalam peti, sudah dikafani dan sudah bisa bayangkan, kemudian besoknya baru dibawa ke Makassar begitu. Itu lalu dikuburkan. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu pemindahan mayat dari mana dia meninggal, kemudian diangkut ke tempat yang lain. Itu istilahnya pemindahan mayit. Maka itu dibenarkan. Dibenarkan itu Pak. Bisa dibenarkan itu. Iya. Tapi walaupun demikian, Demela, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Syafi'i bilang di mana mati di sana tanam. Kenapa sama-sama tanah aja. Tapi Imam Maliki bilang boleh aja dipindahkan karena dalil yang melarang itu tidak ada. Satu contoh katanya itu Mas'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang penakluk Persia itu. Itu matinya di Akik, itu dibawa ke Madinah. Itu pertanda kata beliau boleh aja mati di satu tempat dibawa ke tempat lain. Bisa saja. Jadi Pak Kiai sudah jelas barangkali pertanyaan dari sampai tadi mengenai jenazah yang disimpan di dalam peti. Kemudian Pak Kiai rupanya ada lagi pertanyaan lanjutan dari Pak Sampai ini dan ada ditulis apakah barangkali ini kurang jelas Pak. Dan Bella bisa baca saya baca. Bunyinya begini. Ya malli dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa malli akhiratika ka'annaka tamutu gada. Jadi pertanyaan begini Pak Kiai. Apa itu? Apakah lafaz tersebut tadi adalah hadis ataukah syair? Karena ada yang mengatakan syair dan ada yang mengatakan hadis. Menurut salah seorang anggota ini Jamaah Tabligh Pak Kiai, bahwa lafaz di atas adalah syair. Dengan alasan tidak mungkin kehidupan dunia adalah sama pentingnya dengan kehidupan akhirat. Tapi menurut Pak Sampai ini pernah didapat dalam satu buku khutbah Jumat karangan Dr. Anwar Effendi Sarkasi dan karangan Muhammad Rifai mengatakan bahwa lafaz tersebut di atas adalah hadis yang ada dalam buku berjudul Alanul Kubur dan Alanul Barzah karangan Muhammad Anwar. Bagaimana ini Pak Kiai ini? Alam Kubur dan Alam Barzah. Dalam buku itu tertulis ini hadis. Jadi begini, Damela.
Ini memang hadis, bukan syair. Bukan syair, Pak. Bukan syair, tapi hadis. Cuma hadis ini kebanyakan ulama berpendapat hadisnya dhaif, lemah. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu syair. Ya, karena memang ada kebanyakan kitab-kitab menulis bahwa itu adalah hadis. Cuma hadisnya dhaif. Nah, begitu. Kenapa? Ya sebenarnya kita disuruh giat ini untuk beribadat. Ya, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Ya, kalau kita tidak memetik, nanti orang memetik. Contohnya, jangan, saya sudah usia 70, kalau saya tanam kelapa, tidak mungkin saya makan lagi. Tanam aja lah kelapa itu. Kalau bukan dia memetik, anak cucunya. Dan toh kalau dimakan binatang, itu pahala buat dia. Dimakan manusia, pahala buat dia. Iya dong. Itu hadis Muslim. Tanamlah satu tanaman, ya. Jika tanam itu berhasil dimakan binatang, kamu dapat pahala sebagai sedekah. Dimakan oleh manusia, kamu sedekah. Jadi jangan berpikir-pikir, saya mau mati lagi, tidak usah saya tanam-tanam, tidak begitu. Nah, itu dimaksudkan dengan hadis itu. Sebaliknya beribadah. Tuh seakan-akan mau mati besok pagi. Itu kesungguhannya, kekhusyukannya, kesungguhannya dituntut dalam beribadat. Hadis ini cuma lemah, tetapi bisa menjadi, karena ini menyangkut masalah menjadi motivasi, Pak. Bukan ibadah. Nah, itu kalau hadis masalah ibadah memang tidak boleh hadis lemah dipakai. Begitu. Tembelah. Saya kira itulah tadi pertanyaan dari Sampai dengan alamat SLTP Negeri 2 Walendrang, Kecamatan Walendrang, Palu Utara, Kabupaten Luwu. Terima kasih Pak Sampai. Kita beralih ke surat yang lain, Pak Kiai. Ini dari Muhammad Syafi'i. Wah, ini kita menyeberang lagi pakai ke Palu, Sulawesi. Sulawesi Tengah, Pak Kiai. Apa itu? Muhammad Syafi'i dengan alamat Palu, Sulawesi Tengah, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Suratnya telah dikirim beberapa waktu lalu. Melalui surat ini ada beberapa problem yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai dan Dembela, karena di kampung saya selalu ada pertentangan di masyarakat yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yang pertama, Pak Kiai, apakah ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi melarang seorang imam membaca wirid panjang dan membaca kalimat La ilaha illallah 33 kali sesudah salat maghrib? Yang kedua, apakah betul kalau ini dilakukan terus-menerus, banyak orang yang meninggal dunia di kampung itu karena membawa malapetaka? Yang ketiga, Pak Kiai, apakah ada ayatnya atau hadisnya yang melarang seorang imam lebih duluan masuk ke masjid daripada jemaahnya? Sedangkan setahu saya, yang sering saya dengarkan lewat ceramah bahwa orang yang lebih duluan masuk masjid mendapat pahala yang lebih banyak. Betul. Nah, jadi maksudnya Pak Kiai, sebelum imam masuk ke masjid tidak boleh orang lain masuk. Jadi begini, Dembela. Pertanyaan pertama tentang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sesudah salat maghrib 33 kali. Apa itu dilarang? Sebenarnya tidak dilarang. Cuma wirid-wirid tentang sholat ini memang sudah ada acuannya. Jadi acuan itu tidak kita ikuti. Umumnya pada sholat maghrib memang dianjurkan kita membaca la ilaha illallah, tapi itu hanya 11 kali. Itu dalam buku tuntunan ya. Nah, kemudian kita membaca Fatihah, ayatul kursi, ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu setiap selesai sholat maghrib memang dianjurkan demikian. Tetapi kalau dibaca 33 kali menimbulkan musibah. Ini kita tidak tahu ini. Sebab tidak ada suatu ancaman kalau kita berzikir banyak. Cuma kalau kita aturan yang sudah digariskan di dalam ajaran agama kita itu lebih pantas kita ikuti. Jangan melebihi dan jangan mengurangi. Sama saja sholat jamaah. Itu pernah Mu'az bin Jabal sholat jamaah. Ini yang makmumnya penyiram korma. Wah, dia baca ayat panjang. Sudah 1/4 jam tak rukuk-rukuknya. Saking lamanya itu panjangnya. Imamnya baca ayat yang panjang sudah 1/4 jam. Ini penyiram korma jadi gelisah. Dia pikir dalam hatinya,
kapan kita menyiram korma ini? Sudah 1/4 jam tak rukuk-rukuknya konsentrasinya sudah tidak ada, Pak. Tidak khusyuk lagi. Padahal salat itu kan bagus ya. Tetapi ada pengerisan. Apa yang diambil tindakan oleh penyiram korma? Sekali rukuk sendiri-sendiri. Nah, bagaimana hukumnya itu, Pak? Ini sebentar. Begitu dia rukuk sendiri-sendiri, begitu dia salam, diambil anunya, keluar dari masjid. Diambil penyiramnya, keluar. Imamnya masih sembahyang. Imam masih sembahyang, Pak. Belum rukuk-rukuknya. Iya. Belum rukuknya. Begitu dia selesai sembahyang, dia balik. Assalamualaikum. Tidak ada orang. Tidak ada jemaahnya. Kemana itu jemaah tadi banyak sekali satu baris. Tapi penyiram kurma semua. Akhirnya dia bilang apa? Munafik itu manusia yang jadi makmum itu. Munafik semua itu. Akhirnya, padahal ini sahabat sudah melapor kepada Nabi bahwa Mu'az bin Jabal sembahyang terlalu panjang. Terlalu panjang. Akhirnya Nabi menegur, Mu'az, kalau kau sholat berjamaah dan terlalu panjang, ambil sikap yang sederhana. Sepanjang-panjangnya pada sholat asar itu 1/2 dari alif lam mim tanzil. Itu sepanjang-panjangnya kita jadi imam, ayat yang boleh dibaca 1/2 alif lam mim tanzil. Kalau sholat maghrib, 1/4 itu. Nah, lebih kecil lagi. Malah pun ya ayyuhal kafirun dan Allah. Itu aturan Nabi. Jadi tadinya dia sudah maki-maki itu jamaahnya orang munafik itu, padahal dia yang ditegur oleh Nabi. Nah, begitu juga ini zikir. Jadi zikir ambillah yang sudah ada acuannya. Tidak usah kita membuat yang panjang. Tapi bagi jamaah juga jangan dikitakan musibah datang mati tersiksa orang di kampung itu karena zikirnya imam panjang-panjang. Terlalu panjang. Ini juga ini yang perlu diluruskan. Ini juga tidak benar pula itu. Tidak benar juga yang demikian. Begitu Dembela. Dan selanjutnya sekarang tentang membaca masalah yang kedua yang ketiga Pak. Yang ketiga ini mengenai suatu masjid imam tidak boleh jamaah tidak boleh masuk. Terbalik. Jamaah itu duluan, imamnya paling belakang. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada petuntunan. Saya belum pernah. Tapi memang kalau Nabi di rumahnya, kan ini masjid, ini kamar Nabi. Jadi berdekatan sekali, Pak. Pintunya saja yang membedakan antara masjid dengan rumah Nabi di Madinah itu. Jadi bisa saja terjadi karena sudah siap jamaah semua, waktu baru masuk, Nabi baru masuk. Itu terjadi di dalam sifat sholat Nabi. Tetapi ini tidak berarti bahwa imam selalu harus terlambat datang. Wah, kalang kabut itu anunya. Kalau hari Jumat, siapa yang jadi khatib ini? Semua pada gelisah. Tidak ada hambatan untuk cepat datang. Begitu. Demilah. Kita beralih lagi Pak Kiai, rupanya antri ini surat Pak Kiai yang kita akan baca. Ini dari Pangkep ini Pak Kiai. Pangkep, dari Muslim bin Al-Asfani di Jalan Bulu Sepang nomor 22A RT 4 RW 5 Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Marang Pangkep. Wah, ini tulisannya bagus sekali Pak Kiai, ini ditulis sedemikian rupa sehingga tapi susah dibaca. Karena bagusnya maka susah dibaca. Mudah-mudahan Muslim sementara sahur pada saat ini mendengarkan jawaban yang dibacakan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai. Saya pernah mendengar dari seseorang bahwa ada hadis yang mengatakan apabila selesai salat jamaah dan bersalaman dengan rekan-rekan jamaah lainnya sebanyak 3 orang, maka dosanya terampuni walaupun sebesar zarrah dan pertanyaan Pak Kiai, apakah benar ada hadis yang menjelaskan hal tersebut? Dan yang kedua, apakah hikmah yang terkandung apabila usai melaksanakan sholat jamaah langsung bersalaman dengan jamaah yang lain? Barangkali itu yang kita jawab pakai. Begini, Demela. Yang ada dalam hadis bila kita bertemu di jalan atau di mana bersalaman, maka Allah menghapuskan dosa kedua belah pihak. Bersalaman berjabatan maksudnya. Bersalaman berjabatan tangan di jalanan. Itu dihapuskan Allah dosa kita dan dosa kedua belah pihak. Nah, tetapi selesai sholat, saya belum menemukan suatu hadis untuk kita bersalaman. Malah kalau kita baca tulisan Profesor Hasbi As-Siddiqi, bersalaman sesudah sholat itu dianggap bid'ah makruhah. Artinya apa, Kiai?
Maksudnya? Bid'ah yang makruh artinya suatu perbuatan mengada-ada, tetapi tidak sampai haram hukumnya. Oh iya. Nah, kenapa? Karena memang bersalaman itu sudah ada dalam ajaran Islam. Cuma kalau kita bertemu, tetapi sesudah sholat, tidak pernah Nabi berbuat untuk bersalaman selesai sholat. Itu tidak ada. Oh, begitu Pak. Itu penjelasan ya di dalam kitab bid'ah di dalam ibadah yang ditulis oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi. Dan memang saya tidak pernah menemukan suatu hadis, karena kita buka hadis masalah sholat dimanapun, buku apapun, tidak menemukan selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus salam-salaman. Karena biasa kita saling bersalaman dalam itu jamaah itu Pak, memerlukan waktu untuk keliling-keliling sambil membaca salawat. Sebenarnya dalam hadis tidak ada. Karena itu beliau mengatakan bid'ah makruha, tidak juga mengatakan bid'ah dhalalah, karena memang soal bersalaman ada. Nah, tapi dalam hadis itu bila bertemu. Oh, begitu Pak. Iya, bisa saja bertemu di waktu dalam mula kita datang bertemu salaman, hadis itu benar itu. Betul Pak. Kita masuk masjid, baru bertemu kita salaman, benar. Tapi untuk selesai sholat itu tidak ada dalil yang dijumpai bahwa Nabi bersalaman dengan para sahabatnya selesai salam. Tapi itu terjadi dalam masyarakat kita. Iya, betul Pak. Ada pengalaman saya Pak. Pernah saya ke Bandung, salah satu masjid. Itu bahkan kita begitu selesai salat, untuk tidak berkeburutan bersalaman dengan para jamaah, dibikin semacam bundaran itu sehingga kita bergiliran. Berdiri. Iya, begitu Ustaz. Jadi kita berputar, maksudnya barangkali supaya jamaah tidak saling berebutan, saling jabat tangan begitu. Ini pengalaman di Bandung, salah satu masjid. Jadi kalau ditanya saya apakah ada dalil, saya akan menjawab tidak, saya menemukan dua kemungkinan. Tidak menemukan itu hadis, atau memang hadisnya tidak ada, bagaimana mau ditemukan? Begitu ceritanya, dua kemungkinan. Ada hadisnya saya tidak temukan, atau memang hadisnya tidak ada, kan itu memang tidak mungkin ditemukan. Tapi saya kira memang tidak ada hadisnya. Sebab begini, tidak mungkin Profesor Hasbi As-Siddiqi akan mengatakan bid'ah makruh. Begitu. Saya kira saatnya kita berpisah lagi nih Pak Kiai. Gitu kah? Soalnya ingin lama-lama bersama dengan pendengar-pendengar yang sebentar sahur. Tapi karena waktu kita terbatas. Saya mohon pamit Pak Kiai. Insya Allah besok lagi saya akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.